Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, karena di sistem itu, sebentar saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Di sistem kita itu untuk oke, kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya, di sistem kita itu untuk penilaian kalau tidak salah 10% untuk kehadiran, lalu berapa itu? 15 untuk penugasan, 15%. Lalu 15% sendiri lagi untuk apa? 15% lagi untuk tanggapan pada saat melaksanakan diskusi maupun yang lain. Berarti sudah 40% ya, Ibu-ibu ya. 15, 15, 30 dan 10% untuk kehadiran, sehingga 60%-nya itu dibagi dua antara UAS dan UTS. Nah, jika melihat dari setiap tugas yang saya berikan, akhirnya penugasan dan diskusi saya bedakan untuk setiap penilaian Bapak Ibu. Sehingga harapannya silakan untuk dapat mengisi diskusi minimal 1 kali memberikan tanggapan. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya untuk diskusi. Saya lakukan di semester lalu, bagi yang belum mengumpulkan tugas dan sistemnya sudah tertutup, siapkan tugas itu di akhir menjelang semester ya, karena pada saat akhir menjelang semester pasti portal due date atau tenggat waktu penugasannya akan saya buka kembali dan silakan upload di rentang waktu khusus yang akan saya berikan menjelang akhir semester. Itu untuk memberikan nilai maksimal kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, tetapi juga sudah terlewat baik itu rentang waktu pada penugasan yang reguler atau yang biasa dengan mengumpulkan penugasan di akhir menjelang semester itu sudah terlewat semua, maka mohon maaf untuk tugas yang belum terisi itu tentu akan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu dan sudah tidak bisa diisikan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah semester lalu untuk semester ganjil sebelumnya saya lakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya berikan hasilnya bagi nama-nama siapa yang belum mengerjakan, ada berapa tugas yang masih kosong. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya berikan waktu setelah akhir semester, setelah melaksanakan UAS, saya berikan alokasi waktu khusus biasanya, entah itu setengah hari atau 1 hari untuk mengumpulkan tugas-tugas yang belum. Tetapi perlu dicatat Bapak Ibu, baik itu yang mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah ditentukan di awal, tentu nilainya berbeda dengan tugas-tugas yang dikumpulkan pada saat masa waktu tambahan. Nah, itu tidak bisa disamaratakan nilainya. Karena saya juga mengapresiasi untuk rekan-rekan yang dapat mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ada. Masa rekan-rekan yang sudah disiplin dengan yang tidak disiplin nilainya sama. Nah, itu kan harus berbeda ya, Bapak Ibu semuanya ya. Karena saya juga mengapresiasi rekan-rekan yang selalu memberikan komitmen pada mata kuliah ini. Begitu juga dengan kehadiran, begitu juga dengan penugasan UTS dan maupun UAS. Nah, untuk UTS dan UAS karena bobot nilainya itu besar sekali di sistem, maka dari itu jangan sampai Bapak Ibu tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan UTS maupun UAS. Karena itu pasti akan langsung berpengaruh kepada hasil nilai akumulasi yang akan Bapak Ibu dapatkan di akhir semester ini. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, bisa dipahami insya Allah? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu, apakah seperti masa waktu pengumpulan tugasnya apakah perlu dipersingkat ataukah cukup 1 minggu? Cukup Pak, 1 minggu. Atau mau dipersingkat menjadi 1 hari, 2 hari? Iya Bapak. Mohon maaf ini Bapak karena
memang kemarin ini ada yang berkomentar ya Bapak Ibu ya, kalau bisa lebih dari 1 minggu. Nah, kebetulan kalau lebih dari 1 minggu, saya khawatir kepada Bapak Ibu sebetulnya. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi tugas rombongan. Rombongan maksudnya apa Bapak Ibu? Tugasnya nanti Bapak Ibu jika tertinggal di minggu berikutnya, kalau kita sudah sampai masuk materi yang lain, Bapak Ibu nanti akan fokus kepada tugas-tugasnya itu, bukan ke pembelajarannya juga. Jadi nanti 1 minggu bisa mengerjakan 2 tugas. Nah itu kan akan jadi beban berat kepada Bapak Ibu. Nah maka dari itu mohon maaf ya, Bapak siapa tadi yang mengutarakan jika tugasnya bisa lebih dari 1 minggu, maksimal 1 minggu Bapak. Nah seperti itu, karena memang perkuliahan kita untuk setiap pertemuan, untuk membahas setiap bab itu dalam kurun waktu 1 minggu. Takutnya di minggu berikutnya sudah ada tugas yang lain, dan tugas yang ini belum dikerjakan. Nah, akhirnya jadi rombongan tugasnya. Mikirnya jadi terlalu panjang. Seperti itu alasannya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, berhubung kita pertemuan pertama hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah. Oke, dan insya Allah untuk daftar hadir ya Bapak Ibu, itu akan saya berikan waktu seperti semester sebelumnya, yaitu ada 4 jam yang bisa Bapak Ibu isikan untuk mengisi daftar hadir itu dari mulai jadwal mata kuliah kita berlangsung. Jadi semisal kalau jadwal mata kuliah kita jam 8:30 ya Bapak Ibu semuanya ya, berarti ada 8:30, 9:30, 10:30, dan 11:30. Maksimal Bapak Ibu dapat mengisi waktunya jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk rekan-rekan di wilayah waktu atau zonasi waktu yang lain, entah itu WIT maupun WITA, mohon dapat menyesuaikan dengan waktu di Indonesia Barat ya Bapak Ibu semuanya ya, supaya tidak tertinggal untuk mengisi daftar hadir. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu ya, mungkin arahan untuk kegiatan perkuliahan di semester berikutnya. Nah, itu saja mungkin untuk arahannya, dan sekarang kita masuk kepada apa ya, materi kita lah, sedikit menyambung, karena untuk materi kita hari ini mungkin nanti akan saya share beserta ada videonya yang bisa Bapak Ibu saksikan untuk pembelajaran secara mandiri, tetapi penugasan. Nah, itu tadi yang kesepakatan kita ya Bapak Ibu ya, penugasannya dihilangkan. Nah, itu kan ku tahu yang ku mau. Jadi penugasannya dihilangkan. Baik. Hari ini kita bicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Ataukah jangan-jangan ada yang juga mengajar pendidikan kewarganegaraan di madrasahnya masing-masing? Ada? Apa perbedaan antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan? Kalau Bapak Ibu mungkin masih asing pendidikan kewarganegaraan itu, kalau dulu mungkin nggak mungkin lah, kalau di angkatan kita ada yang PMP, sudah tidak ada PMP ya. Bapak Ibu semuanya kan sudah pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, silahkan. Ada Mas Muhammad Andrian. Nah, mangga Mas. Mas atau Bapak ini? Mas aja dah. Mas. Nah. Sudah berkeluarga belum, Bapak Andrian? Belum. Mas Andrian? Belum. Belum, Pak. Dari mana ini? Dari Tangerang, Banten. Oh, dari Tangerang, dari kabupaten Iya. ya, Kabupaten Tangerang ya? Enggak, Kota Tangerang ya Pak. Kota Tangerang. Oh, Kota Tangerang. Saya dulu di Iya. Batu Ceper, Mas, 3 tahun. Oh, saya Pinang Pak. Oh, Sedekat Pinang. berarti. Betul. Silakan Mas Andrian, apa? Oke, ini saya hanya sekilas ya Pak ya, karena emang kebetulan induk saya bukan di pelajaran PKN, tapi emang karena guru PKN-nya sedang tidak bisa mengajar semua kelas, jadi sisanya dilimpahkan ke saya. Jadi mungkin karena emang terbiasa kali ya sama pelajaran PKN yang emang harus diisi, terkait perbedaan antara Pancasila itu sendiri dengan PKN, ini lebih kepada kayak ideologi ya.
Pancasila itu mungkin yang kemarin yang kita pelajari itu lebih kepada ya nggak jauh dari ideologi yang kita pelajarin seperti sistem kesepakatan, nilai sebagai ideologi dan dasar negara menurut saya. Jadi hanya membahas lingkup ya udah 5 dari dasar Pancasila aja yang sebagai ideologi dan dasar negara gitu kan. Sedangkan mungkin kalau misalnya PKN yang mapel yang saya ajarin itu dia lebih kepada implementasi ya, lebih kepada lebih luas cangkupannya dibandingkan Pancasila yang emang hanya membahas tentang ideologi dari dasar negara. Termasuk sih, Pak, Oke, menurut saya terima pribadi. kasih Mas Andrian. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu buat Mas Andrian. Yang disampaikan dengan Pak Andrian adalah kalau Pancasila itu lebih spesifik, ya, lebih khusus membahas mengenai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Makanya kenapa kalau Pancasila itu sebagai jati dirinya negara Indonesia. Nah, bahkan sampai pernah ditawarkan oleh Pak Karno kepada negara-negara lain, negara-negara rekannya, waktu itu siapa? Presiden Rusia, pernah ditawarkan juga mengenai Pancasila. Ide-ide Pancasila pernah dibawa juga di pertemuan-pertemuan internasional, meskipun hari ini yang masih menerapkan atau tetap menerapkan Pancasila itu hanya Indonesia. Anggota dari organisasi terbesar di era modern, yaitu negara, untuk menjadi anggota-anggota yang baik. Maka dari situ sebutannya adalah warga negara. Dari negara dan ada warga negara. Karena kalau di era sebelum 1800-an atau 1700-an, itu tidak ada yang namanya nation state, Bapak Ibu, atau negara bangsa. Kalau kita melihat dari kata negara, yang ada itu adalah tunduk pada kerajaan-kerajaan